Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan mengenai visi dan misi perusahaan. Visi dan misi. Visi dan misi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Visi ialah kemampuan untuk melihat pada inti persoalan, pandangan, wawasan apa yang tampak dalam khayal, penglihatan, atau pengamatan. Misi ialah tugas yang dirasakan orang sebagai suatu kewajiban untuk melakukannya demi agama, ideologi, patriotisme, dan sebagainya. Sedangkan visi dan misi menurut beberapa para ahli ialah, menurut Kloter ialah yakni penjelasan tentang tujuan organisasi yang diekspresikan dalam produk dan jasa yang disodorkan, kebutuhan yang dapat ditanggulangi, tim masyarakat yang dilayani, nilai-nilai yang diperoleh, serta harapan dan cita-cita masa depan. Sedangkan misi menurut Ari Ahmad Arman ialah pernyataan-pernyataan yang menjelaskan apa yang sedang dan akan dilakukan atau yang ingin dicapai dalam waktu dekat. Perbedaan visi dan misi ada 5. Yang pertama yaitu, visi adalah gambaran besar, tujuan utama, dan cita-cita suatu perusahaan, instansi, pribadi atau organisasi di masa depan. Sedangkan misi adalah penjabaran atau langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai atau mewujudkan visi tersebut. Yang kedua, visi berupa cita-cita jangka panjang dan berorientasi ke depan. Sedangkan misi berupa cita-cita jangka pendek dan berorientasi masa kini. Ketiga, visi biasanya bersifat permanen. Ketika suatu organisasi, lembaga atau instansi membuat visi, maka pantang bagi mereka untuk merubah visi tersebut. Hal ini juga berkaitan dengan kredibilitas dan konsistensi. Sedangkan misi biasanya diubah ketika misi-misi tersebut dianggap gagal mewujudkan suatu misi. 4. Visi biasanya terdiri dari satu deret kalimat atau poin yang jelas, padat, dan mewakili segalanya. Sedangkan misi biasanya terdiri dari beberapa kalimat, penjabaran, atau berbagai macam poin yang lebih banyak dari visi. 5. Visi berisi pernyataan-pernyataan umum. Sedangkan misi pernyataannya bersifat khusus dan lebih mendetail. Selanjutnya, proses pengembangan visi dan misi. Langkah-langkah pengembangan visi dan misi. 1. Memilih beberapa artikel atau dokumen mengenai pernyataan visi dan misi, lalu meminta semua manajer untuk membaca sebagai informasi latar. Yang kedua, meminta para manajer untuk membuat sendiri pernyataan visi dan misi bagi organisasi. 3. Meminta seorang fasilitator atau dewan manajer puncak menyatakan pernyataan ini ke dalam sebuah dokumen dan membagikan draft pernyataan kepada semua manajer. 4. Permintaan akan perubahan, penambahan, dan penghapusan diperlukan setelah saat diadakan sebuah pertemuan untuk merevisi dokumen tersebut. 5. Begitu semua manajer telah memberikan masukan mereka serta mendukung dokumen final, organisasi dapat dengan mudah memperoleh dukungan manajer untuk aktivitas perumusan, penyerapan, dan pengevaluasian strategi. 6. Ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk mendukung upaya ini. Salah satu cara yang paling sering dan lazim digunakan adalah dengan membentuk forum-forum diskusi. Menurut Gary Hamel dan Cegah Perhalat, masa depan perusahaan tidak cukup hanya dengan dibayangkan, tapi harus dibangun. Dibutuhkan visi masa depan, mindset yang baru, pikiran dan konsep menggerakkan perubahan, kreasi, inovasi, dan terobosan untuk mewujudkannya. Visi tentang what do you want to become. Arsitektur strategi menunjukkan kompetensi yang harus dibangun sekarang, prioritas pengembangan produk, fungsi-fungsi baru yang harus dikembangkan, dan pemahaman akan kebutuhan pelanggan baru. Arsitektur strategi memberikan visi bagi suatu organisasi. Pentingnya pernyataan visi dan misi. Menurut Rarik dan Vitton,
Perusahaan-perusahaan dengan pernyataan misi tertulis memiliki tingkat kembali modal 2 kali lebih besar dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki pernyataan misi tertulis. Menurut Bart dan Beetz, adanya hubungan positif antara pernyataan misi dan kinerja organisasi. Menurut O'Gorman dan Doran, memiliki pernyataan misi tidak secara langsung berpengaruh positif kepada kinerja keuangan. Seberapa besarnya keterlibatan manajer dan karyawan dalam membuat pernyataan visi dan misi membuat perbedaan dalam keberhasilan bisnis. Menurut King dan Cleland, pernyataan misi itu penting karena pertama, memastikan adanya kesatuan tujuan dalam organisasi tersebut. Kedua, menjadi landasan atau standar dalam mengalokasikan sumber daya organisasi. Ketiga, menciptakan nada atau iklim organisasi yang sama. Keempat, sebagai acuan bagi setiap individu dalam memahami tujuan dan arah organisasi, dan untuk membatasi mereka yang tidak bisa memahami tujuan dan arah organisasi tersebut secara lebih jauh turut serta dalam kegiatan organisasi. Kelima, memfasilitasi penerjemahan tujuan-tujuan organisasi ke struktur kerja termasuk penugasan kerja kepada bagian-bagian yang bertanggung jawab dalam organisasi. Keenam, menjelaskan tujuan-tujuan organisasi dan menerjemahkan tujuan-tujuan tersebut menjadi beberapa sasaran kegiatan yang memiliki parameter biaya, waktu, dan kinerja yang dapat dinilai dan diawasi. Selanjutnya, karakteristik pernyataan misi. Yang pertama, deklarasi sikap. Misi yang baik memungkinkan untuk perumusan dan pemikiran alternatif tujuan dan strategi yang layak tanpa mengurangi kreativitas manajemen. Misi juga harus cukup luas untuk menyatukan perbedaan secara efektif dan memiliki daya tarik bagi stakeholder organisasi, individu atau kelompok yang mempunyai kepentingan dalam organisasi. Misi perusahaan harus mencerminkan bagaimana komitmen perusahaan untuk memenuhi tuntutan stakeholder. Kumpulan misi perusahaan menunjukkan strategi perusahaan dalam usahanya bertumbuh melalui analisis internal maupun eksternal. Yang kedua, berorientasi pada pelanggan. Alasan mendasar mengembangkan misi perusahaan adalah untuk menarik sebanyak mungkin pelanggan. Misi sebuah perusahaan tidak hanya mengembangkan suatu produk dan mencari pasarnya, tetapi lebih jauh dari itu. Misi perusahaan harus berusaha untuk mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan pelanggan, dan kemudian menyediakan alat pemuas kebutuhan dan keinginannya. Misi yang baik selalu berusaha untuk mengidentifikasi kegunaan produk perusahaan untuk pelanggannya. Yang ketiga, deklarasi kebijakan sosial. Kebijakan sosial memengaruhi pengembangan misi suatu perusahaan. Kebijakan sosial secara langsung mempengaruhi pelanggan, produk, pasar, teknologi, profitabilitas, dan citra perusahaan. Kebijakan sosial mau tidak mau harus ikut diintegrasikan dengan strategi pengembangan perusahaan yang dapat dilihat dari misi perusahaan. Yang terakhir yaitu menulis dan mengevaluasi pernyataan misi. Penilaian pernyataan misi perlu dilakukan untuk meyakinkan apakah misi yang selama ini menjadi landasan segala aktivitas perusahaan masih efektif atau tidak. Evaluasi misi diperlukan karena perubahan yang selalu terjadi baik dari internal maupun eksternal, sehingga bisa jadi misi yang terdiri dari 9 komponen dalam perkembangannya sudah tidak sesuai lagi. Karena semakin lengkap komponen misi, semakin efektif. Sebaliknya, semakin sedikit komponen yang ada dalam misi, maka semakin tidak efektif pernyataan misi tersebut. Penulisan misi perusahaan bukanlah merupakan suatu proses yang sekali terjadi. Terdapat tahap-tahap yang dilalui terlebih dahulu untuk dapat menuliskan misi perusahaan, yaitu tahap pertama dalam penulisan misi perusahaan dimulai ketika pemilik masih berada dalam tahap sedang merencanakan pendirian perusahaan. Ketika itu, gambaran kasar dan sederhana tentang misi perusahaan sudah mulai dirumuskan. Paling tidak, pemilik telah memiliki gambaran sederhana tentang produk yang hendak dihasilkan, pasar yang hendak dituju, dan tujuan ekonomis yang hendak dicapai. Tahap berikutnya adalah apa yang tersurat dan tersirat.
dari kepentingan pemilik tersebut dikomunikasikan lebih jauh dengan kepentingan lain dari berbagai pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. Pada tahap ini dilakukan identifikasi siapa saja pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. Oleh karena itu dilakukan tahap ketiga, yaitu melakukan rekonsiliasi berbagai kepentingan tersebut. Tahap keempat adalah mengkoordinasikan berbagai kepentingan yang telah diakomodir dalam langkah sebelumnya dengan komponen visi misi perusahaan yang lain. Sehingga pada tahapan sebelumnya komponen misi perusahaan yang lain sering terlupakan untuk dibahas secara komprehensif. Tahap yang terakhir yaitu usaha mengkomunikasikan hasil akhir pertemuan visi misi perusahaan pada lingkungan internal dan eksternal perusahaan. Setelah terbentuk suatu pernyataan misi, perlu dilakukan evaluasi terhadap pernyataan tersebut. Tidak semua misi perusahaan mencakup semua komponen yang telah dijabarkan. Tahap evaluasi pernyataan misi biasanya dilakukan oleh seorang manajer strategis dengan menyusun mission statement evaluation metric.